Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tugas besar TBA tentang parser. Yang pertama, anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, Muhammad Argo Gumilang Pamungkas, lalu ada Nail Yusra Alfizaki Zaidan, dan Ahtar Muhammad Ahsan. Yang pertama, kita mempunyai kategori SPOK-nya, subjeknya itu mereka, saya, kamu, kami, dan dia. Predikatnya baca, makan, minum, tulis, dan lihat. Lalu objeknya itu nasi, buku, air, surat, dan gambar. Lalu keterangannya itu di kapal, di kantor, di kampung, di pasar, dan terakhir di tell you. Lalu untuk finite automata subjeknya bisa dilihat eh, finite automatanya dari 0, eh, startingnya dari 0 dan finishnya di 14. Lalu di kanan itu ada implementasi ke Python-nya. Next ada finite automata dari predikat yang dimulai starting simbolnya di 0 dan finishing di 19. Mirip sama yang tadi. Lalu yang di bawah itu ada DFAP, itu implementasi dari PDA, implementasi dari finite automata ke Python. Lalu finite automata dari objek, ya, starting symbol dari 0 dan finish di 18. Lalu di bawahnya DFA objek, implementasi dari finite automata ke Python. Selanjutnya finite automata keterangan yang diawali dari simbol starting simbol 0 dan diakhiri di 22. Lalu di kanan ada implementasi dari finite automata keterangan ke Python. Jadi di sini ada CFG yang diawali dengan S yang berisi SP, yaitu subjek predikat. Lalu ada non-terminal A yang berisi objek atau bisa epsilon atau kosong. Lalu ada B yang berisi B sebagai non-terminal yang berisi K sebagai keterangan, bisa berisi keterangan atau kosong. Jadi bisa SP, SPO, SPK, atau SPOK itu sendiri. Lalu ada parse table. Yang pertama first S, kita cari first S-nya dulu. First S-nya itu S, first A-nya itu O dan epsilon, first B-nya itu K dan epsilon. Lalu ada follow A yang berisi K dan EOS, end of string. Lalu follow B yang berisi end of string. Lalu di sebelah kanan ada tampilan parse table-nya. Selanjutnya sebelum masuk ke live demo dari codingan yang kami buat, kami akan menjelaskan secara garis besar kode kami itu melakukan apa saja. Pertama ada bagian FA atau finite automata yang berfungsi untuk mentranslasikan string itu menjadi subjek, predikat, objek atau keterangan. Untuk di bagian paling atas sendiri ini berisi tentang pengubahan NFA yang tadinya berbentuk graf seperti ini menjadi dalam bahasa pemrograman Python. Untuk formatnya sendiri di yang paling kiri, untuk yang paling kiri sendiri ini current state, terus yang jadi di tengahnya ini tuh string yang dibaca, lalu satu ini untuk next state-nya. Jadi sebagai contoh untuk yang subjek ini untuk yang current state 0 itu dia jika baca M dia pindah ke 1. Dia baca M dia pindah ke 1.
dia baca S, dia pindah ke 6, dia baca S, dia pindah ke 6, dia baca K, pindah ke 9, dan D, pindah ke 12. K, pindah ke 9, dan D, pindah ke 12. Dan ini dilakukan untuk semua graph dari finite automata masing-masing subjek, predikat, objek, dan keterangan. Jadi total ada 4. Selanjutnya ada fungsi untuk accept. Fungsi ini bertujuan untuk mengkategorisasikan bagian dari string itu termasuk subjek, predikat, objek, atau keterangan. Untuk lebih lanjutnya, fungsi accept ini akan digunakan di fungsi check types. Nah, jadi untuk mekanismenya sendiri, ketika user melakukan input berupa string, termasuk spasi, itu akan masuk ke check types. Setelah di check types, itu semua stringnya akan dilakukan generalisasi, dilakukan lowercase semua, agar finite yang kami buat itu bisa berjalan di berbagai macam bentuk string. Lalu setelah dibuat lowercase, stringnya tersebut di split. Nah, karena setelah di split itu stringnya sendiri jadi kata tersendiri, alhasil tiap kata itu akan dikategorisasikan sebagai P, sebagai S, sebagai O, atau sebagai K. Bila salah satu katanya ada yang tidak sesuai dengan kaidah yang sudah kami buat, semisal karena kami tidak menambahkan objek piring di finite kami, maka ketika user menginputkan piring, dia akan tidak akan mengaccept si string tersebut. Jika salah satunya ada yang error, maka akan menghasilkan return suatu array kosong. Dan di akhir ini dilakukan append untuk menyatakan diakhiri oleh EOS. Jadi untuk dolar ini sendiri melambangkan end of string atau EOS. Sekian dari saya, dilanjut pengertian tentang fungsi PDA. Selanjutnya ada PDA-nya itu sendiri, yang dimana di sini dapat fungsi top of stack. Top of stack ini gunanya untuk melihat dalam stack itu paling atas isinya terdapat karakter apa. Selanjutnya ada fungsi PDA-nya sendiri yang memiliki parameter sentence atau string yang diinputkan oleh user. Pertama, sentence tersebut akan dimasukkan ke FI check types untuk dijadikan token-token atau tipe-tipe yang sudah dijelaskan tadi oleh teman saya. Kemudian pertama inisiasi stack kosong dan memasukkan state pertama yaitu key 0. Key 0 ini merupakan state inisiasi atau state yang pertama kali dimasukkan pada saat memulai PDA. Kemudian stack dimasukkan oleh lambang pagar untuk memulai menunjukkan bahwa PDA telah dimulai. Selanjutnya akan masuk ke state key 1 yang akan melakukan append S. S ini seperti pada CFG digunakan untuk starting state-nya yang pertama kali dimasukkan ke stack. Setelah S dimasukkan ke stack, maka kita akan pindah ke key 2. Key 2 ini di mana dimulai looping hingga topnya ketemu dengan lambang pagar tadi untuk melakukan pengecekan pada PDA. Dalam loopingnya sendiri, kita lihat pada
top atau simbol paling atas pada stack jika dia topnya itu S dan simbol yang akan kita baca adalah S, maka kita akan melakukan pop lambang S besar tadi sendiri dan melakukan append dari belakang B, A, P, dan S. Append-nya sendiri ini disesuaikan dengan parse table yang sudah kita buat sebelumnya. Dilakukan untuk semua state, di sana ada A, ada B, dan untuk simbol non terminal seperti S, P, O, dan K. Kondisi stop dari stack sendiri yaitu ketika sudah tidak ada simbol lagi yang dibaca atau stack telah bertemu dengan simbol pagar yang pertama kali dimasukkan. Kemudian dilakukan pengecekan jika simbol yang kita baca itu merupakan simbol dolar atau end of string, maka semua string berhasil dibaca, maka akan melakukan print read all. Kemudian ada pengecekan yang kedua yaitu pengecekan stack. Jika stack-nya kosong, berarti berhasil dilakukan pengecekan PDA dan string diterima. Selanjutnya ada demonstrasi dengan input user. Selanjutnya saya akan menjelaskan demonstrasi dari kode yang kami buat. Ketika pertama kali user melakukan running program, akan diminta input berupa string. Saya di sini akan mencoba 3 jenis inputan, 2 diantaranya itu inputan yang dinyatakan benar, dan 1 inputan dinyatakan salah. Untuk inputan pertama, saya akan memasukkan format string dengan memasukkan string dengan format S dan P, subjek dan predikat. Dan ini bisa dicek kalau string ini tuh dinyatakan bisa diterima, saya dan makan. Enter. Nah, di sini pertama akan dilakukan pengecekan kalau untuk saya makan ini tuh diterima dengan tanda stack-nya kosong, yaitu melakukan print read all. Dan selanjutnya untuk tiap-tiap kondisi dari tiap-tiap state itu direpresentasikan dalam tabel yang kami buat ini. Berawal dari key 0 sampai ke key 3. Berawal dari yang memasukkan pagar dan S, lalu S-nya dilakukan pop menjadi BAPS, lalu karena dan ini menyesuaikan dengan string yang dibaca di awal. Karena ini dinyatakan sebagai S dan ini dinyatakan sebagai P, otomatis ini S dan ini P. Lalu untuk pertama kali di read itu kan dia S, maka ketika string yang dibaca S, otomatis top of stack-nya S ini di pop, dimasukkan epsilon. Dan begitu seterusnya sesuai dengan CFG yang sudah ditentukan di awal hingga key 3 ini kosong. Dan setelah direpresentasikan setiap kondisi state-nya dinyatakan kalau stack-nya itu finish dan tipe grammarnya itu dinyatakan sebagai S dan P. Selanjutnya saya akan coba untuk melakukan input yang lebih panjang, yaitu input dengan format subjek, predikat, objek, dan keterangan. Dan bisa dilihat kalau string ini tuh diterima, dan untuk representasi dari tiap-tiap setnya sendiri berbeda dengan yang subjek plus predikat yang sebelumnya. Bila di sini itu ketika sehabis dilakukan pop A itu dimasukkan epsilon, kalau yang ini dilakukan pop A dimasukkan objek. Karena
di sini ada objek, sedangkan di sini tidak ada objek. Itu dilakukan hingga akhir. Setelah dinyatakan stacknya kosong, akan mengeluarkan status stack finish dan grammar dari kalimat yang dimasukkan itu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Terakhir ada input contoh yang tidak diterima. Semisal saya coba masukkan saya makan batu. Nah, bisa dilihat dinyatakan error, namun sekalipun error karena untuk saya dan makannya sendiri itu masih true dan false-nya itu ketika di batu, alhasil untuk untuk tabelnya sendiri dia masih beberapa kali bisa disimpan state-nya. Namun dinyatakan kalau stack-nya itu not finish karena masih ada string yang belum selesai diterjemahkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurangnya, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.